Yesterday, today, forever, I will trust you, Jesus. Yesterday, today, forever, I will trust you, Jesus. Yesterday, today, forever, I will trust you, Jesus. God, you are faithful to me. In darkest times, you never leave. You never leave me. Faithful, God, you are faithful to me. In all of my seasons, you're near. God, you are faithful. God, you are faithful to me. In darkest times, you never leave. You never leave me. Faithful, God, you are faithful to me. In all of my seasons, you're near. God, you are You're faithful to me. You're faithful to me. Faithful, God, you are faithful to me. In darkest times, you never leave. You never leave me. Faithful, God, you are faithful to me. In all of my seasons, you're near. God, you are here. You're faithful to me. Kasih yang kau beri, kasih yang selalu pasti. Oh, bagaikan mentari yang hangatkan jiwa ini. Oh, tanganmu yang bawaku ke air yang tenang,
temukan kedamaian yang tak terbilang. Kau Bapa yang setia, selamanya kau setia. Kasih-Mu padaku melebihi hidup, kasih yang sempurna, yang tak pernah berubah, yang tak pernah tinggalkan. Kasih-Mu padaku tak berkesudahan untuk selamanya.
padaku tak berkesudahan untuk selamanya. We race against time. We're always on the chase, grabbing moments lost in space. Chasing shadows, that's kinda insane. Life sticking in the fast lane. Ephesians 5 verse 16 say, making the very most of your time on earth, recognizing and taking advantage of each opportunity with wisdom and diligence, because the days are filled with evil. So, say no to delays, do not wait. Hold His words, make Him your path. Fuel your spirit, in faith we believe. Gratitude is the beat, let it amplify. Live with intent and let your actions testify. Seize the day, make it lit. Honor the one who gave it to us. Pagi FCF Cirebon, selamat Happy Sunday untuk kita semua. Kami undang untuk bangkit berdiri. Tanpa terasa kita sudah memasuki bulan yang baru, di bulan November ini. Pagi hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Jonathan Kasmin dari FCF Bandung. Berikan tepuk tangan kepada Pastor. Oke, apakah Anda siap untuk memuji menyembah Tuhan? Oke, mari kita berdoa. Bapak, kami hendak memuji-Mu, kami hendak menyembah-Mu Tuhan, kami hendak meninggikan nama-Mu, karena Engkau Allah yang layak dipuji. Di dalam nama Yesus, Jemaat Tuhan, katakan sama-sama, amin. Let's go. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan.
Tuhan. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Yes, ada kuasa di dalam nama Yesus. Come on, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Come on. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang berkuasa di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Come on, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Karena Dia Allah yang berkuasa atas hidup kita. Haleluya. Thank you Jesus. Hey, haleluya. Thank you Jesus. Indahnya pelangi, Yes.
anugerah-Mu. Thank you Jesus. Thank you Lord. Ajar kami untuk mengenal-Mu lebih lagi Tuhan. Dan menyadari serta bersyukur bahwa segala yang baik di dalam hidup kami itulah kehendak-Mu Bapa. Itulah karya-Mu bagi kami. Haleluya Tuhan. Buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mataku melihat wajah-Mu, Yes Jesus. ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu.
atas anugerah-Mu di dalam hidup kami. Haleluya Tuhan, haleluya. Mari jemaat Tuhan yang terkasih, sama-sama kita pejamkan mata kita dan ucapkan syukur-Mu hanya bagi Tuhan. Karena Dia Allah yang layak dipuji. Thank you Jesus. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar menyadari bahwa kasih-Nya tidak pernah berakhir dalam hidup kita. Terima kasih Bapa. Di pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Dan kami memilih Tuhan untuk berada di dalam kasih-Mu. Kami ingin membawa doa-doa kami di hadapan-Mu Bapa. Karena kami percaya siapapun yang datang dengan berbeban berat pada pagi hari ini, dia akan pulang dengan kelegaan dalam nama Yesus. Kami percaya siapapun yang saat ini sedang sakit Bapa, mereka dapat pulang dengan kesembuhan di dalam nama Yesus. Thank you Lord. Dan kami percaya siapapun Tuhan yang saat ini dalam keadaan lemah, Kau berikan iman yang kuat Bapa. Dan karena kami percaya bahwa kuasa-Mu Tuhan dahsyat di dalam hidup kami. Thank you Lord. Thank you Jesus. Engkau adalah damai yang dunia ini tidak bisa berikan Bapa. Engkaulah ada damai di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, atas kehendak-Mu, atas rahmat-Mu, dan atas hikmat-Mu di dalam hidup kami untuk selama-lamanya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Thank you Jesus. Thank you Lord. I love you Lord. All your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay all my life. All my life you have been faithful. Thank you, Jesus. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing Jesus. Thank you.
Tuhan, angkat hatimu, angkat tanganmu, sembah Dia Allah yang hidup. Thank you Jesus. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Thank you, Jesus. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Haleluya. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Thank you, Jesus. Haleluya Jesus, haleluya Jesus. Mari sama-sama kita akan siapkan hati kita untuk masuk ke dalam perjamuan. Mungkin ada Bapak Ibu semua yang masih belum mendapatkan roti dan anggur, boleh angkat tangan. Ada yang masih belum mendapatkan? Mari kita bersama-sama angkat roti dengan tangan kanan kita di hadapan Tuhan. Kita mau bersyukur atas pengorbanan yang telah Yesus lakukan buat kita semua. Bersama-sama saya akan bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan yang berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini jadi peringatan akan aku. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat tubuhmu yang dipecah-pecahkan bagi kami semua Tuhan. Karena pengorbananmu, karena Engkau Tuhan kami bisa ada sampai saat ini Tuhan. Kami bersyukur buat karyamu, karena kami bersyukur buat kebaikanmu Tuhan. Hari ini kami mau terima tubuhmu Tuhan. Hari ini kami yakin Bapa, kami menjadi satu dengan Engkau ketika kami menerima tubuhmu Tuhan. Dengan penuh sukacita, kami akan makan bersama di dalam nama Yesus. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita mengangkat cawan yang merupakan anggur yang merupakan darah Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawannya dalam perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapak kami bersyukur buat darah yang tercurah bagi kami Tuhan. Firman Tuhan katakan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Yang kami bersyukur buat darah-Mu yang tertumpah untuk menebus kami Tuhan. Bahkan bukan cuma itu Tuhan, tapi melalui darah-Mu juga kami mengalami namanya kelepasan, mengalami namanya kesembuhan, mengalami namanya pemulihan, mengalami namanya kemerdekaan di dalam Engkau Tuhan. Hari ini kami mau terima dengan sukacita darah-Mu Tuhan. Dan kami yakin kami menerimanya Tuhan. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, kelepasan terjadi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum bersama dengan iman. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai, tali
siap hari ini Tuhan untuk mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu buat kami semua Tuhan. Bicaralah Tuhan buat kami semua. Dan kami percaya semua kami semua tidak satu mempulang dengan hati yang sama. Tapi kami bertumbuh, semakin hari kami semakin mengenal Engkau. Dan firman Tuhan hari ini bicara menguatkan kami, mengubahkan hidup kami Tuhan. Dan sehingga kami menjadi manusia-manusia baru di dalam Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seluruh jemaat Tuhan yang siap dengan firman Tuhan, mari kita bersama-sama katakan, amin. Tapi sebelum duduk kita akan sama membacakan deklarasi iman kita bersama-sama. Semua siap? Siap. Mari sama-sama kita bacakan. 2, 3. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan kita untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God and make disciples. Yeah, kasih tepuk tangan buat kita. Yeah. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu semua dikasih dalam Tuhan Yesus. Yes. Kita masuk di bulan yang baru. Bulan yang baru merupakan dengan tema yang baru. Dan terima kasih atas kesempatan diberikan buat saya untuk bisa bagian firman Tuhan di IFGF Cirebon. Ya, senang bisa kembali lagi ke kota Cirebon. Setelah beberapa waktu, mungkin setelah pandemi yang lalu saya pernah pernah ada di sini. Tapi kali ini saya hadir lagi bisa lihat ada wajah-wajah baru di tengah-tengah kita. Tapi sebelum mulai, boleh kasih tos kanan kiri karena kita sudah endemi, tidak ada lagi namanya pandemi. Kasih tos, kasih salam, katakan senang melihat Anda di sini, senang bisa bertemu. Kasih salam, iya. Glad to see you here gitu ya, iya. Haleluya. Haleluya, ya. Dan kita masuk di bulan baru. Di bulan yang baru ini tema kita adalah Seize the Day. Atau kita bicara mengenai tentang bagaimana kita menggunakan hari-hari kita dengan baik. Seize the Day. Atau kita sebut dalam bahasa Latinnya adalah Carpe Diem. Carpe Diem, satu istilah Latin yang dimana kita menggunakan, memaksimalkan waktu kita, hari kita dengan baik. Seperti Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 16 ngomong ini dalam versi bahasa Inggris dia seperti ini. Be very careful. Then how you live not as unwise but as wise. Dikatakan perhatikan cara hidupmu. Perhatikan hidupmu dengan baik-baik. Jangan seperti orang yang tidak bijaksana. Tetapi seperti orang yang bijaksana. Dikatakan apa? Making the most of every opportunity because the days are evil. Dibilang. Artinya gunakan waktu sebaik mungkin. Artinya maksimalkan semua kesempatan yang ada dalam kehidupan kita. Karena hari-hari kita adalah hari-hari yang jahat. Kalau kita tidak mengisi hari kita dengan baik, maka tentu hari-hari kita akan diisi dengan hal-hal yang negatif, bahkan sampai kepada hal-hal yang jahat sekalipun. Jadi karena itu kita diajak untuk seize the day. Kita diajak untuk memaksimalkan, menggunakan kesempatan kita sebaik mungkin. Bahkan di kitab Kolose, Paulus juga memberikan dalam Kolose 4 ayat 5 dikatakan seperti ini. Be wise in the way you act toward outsiders, dikatakan. Bijaksanalah ketika engkau memperlakukan orang lain. Kemudian make the most of every opportunity, dikatakan. Gunakan kesempatan sebaik mungkin. Gunakan sebaik mungkin hari-hari kita dengan maksimal. Itu maksud daripada seize the day. Nah karena itu sebagai orang percaya, kita ini adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Tapi kita punya tugas. Filipi 2, 12 sampai dengan 14 berkata seperti ini. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerja menurut kerelaannya, lakukan segala sesuatunya dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Dikatakan kita disuruh mengerjakan keselamatan kita. Kita disuruh mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan supaya kita diselamatkan lagi, tapi kita yang sudah diselamatkan dengan anugerah Tuhan disuruh untuk mengerjakan keselamatan. Nah, maksudnya apa? Kita lihat dalam Efesus 2. Keselamatan yang kita terima itu bukan karena usaha kita. Jadi di sini disuruh mengerjakan keselamatan bukan berarti kita
karena apa yang kita kerjakan kita diselamatkan. Tidak. Efesus 2, 8-10 ngomong seperti ini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Lalu yang 9, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah itu yang dikatakan dengan jelas, bahwa jangan ada orang memegahkan diri. Keselamatan kita terima dari Yesus waktu kita mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, itu merupakan pemberian Tuhan. Anugerah Tuhan buat kita. Tapi kita di satu pihak juga Paulus ngomong kepada jemaat Filipi untuk mengerjakan keselamatan kita. Maksudnya apa? Di ayat 10 ngomong seperti ini. Karena itu, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Sesudah kita diselamatkan, ada tugas yang harus dilakukan. Makanya disebut namanya kerjakan keselamatan kita. Tugasnya apa? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Banyakan orang percaya itu hidupnya tidak di dalam keselamatan yang Tuhan kasih. Tidak di dalam rencana yang Tuhan siapkan buat kita. Nah tapi Tuhan mau kita menghidupinya. Dan bukan cuma itu, tapi keselamatan itu seperti benih yang diberikan kepada kita. Tapi tugas kita harus mengusahakan benih tersebut. Harus ditanam, ditabur, kemudian dia bertumbuh dan kemudian menghasilkan buah. Itu yang Tuhan mau. Nah, bukan cuma itu. Kalau kita lihat sendiri, kata kerjakan sendiri dalam bahasa aslinya adalah ketergozamai dikatakan. Ketergozamai. Artinya bukan cuma sekedar dikerjakan, tapi ada namanya performance, ada namanya accomplishment dikatakan. Bisa next slide? Di situ dengan jelas. Atau ada sesuatu yang di-achieve. Nah artinya ketika keselamatan benih itu diberikan kepada kita, maka tugas kita itu menyelesaikan, mengusahakannya supaya itu bertumbuh dan menghasilkan buah. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat sendiri juga, keselamatan itu juga seperti fondasi yang diberikan Tuhan pada kita. Kita buka bersama-sama dalam 1 Korintus 3, ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya yakin kita banyak sekali yang banyak ayat firman Tuhan. Jadi kalau biasanya di Bandung kita banyak sekali mencatat. Jadi saya harap Anda banyak mencatat supaya bukan cuma sekali lewat informasinya, tapi Anda bisa renungkan kembali. Bahkan Anda bisa bahas di care group Anda. Oke, 1 Korintus 3 ayat 10 sampai dengan 15 ngomong seperti ini. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya, tetapi tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak karena hari Tuhan akan menyatakan, sebab ia akan nampak dengan api bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Perhatikan 15, jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api. Nah, sekali lagi, keselamatan yang kita terima dari Yesus adalah pemberian Tuhan, anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita. Seperti benih. Yang kedua, bisa jadi seperti fondasi. Jadi kita katakan Yesus itu merupakan dasar atau fondasi hidup kita. Waktu kita menerima keselamatan seperti kita menerima fondasi. Tinggal seterusnya bagaimana kita membangun hidup kita sampai ke atas. Kita punya kerinduan, punya panggilan, punya cita-cita, kita bangun hidup kita. Nah, suatu kali kita akan mengalami namanya ujian. Nah, ujian itu problem, masalah, tantangan, challenge itu yang menguji bangunan yang kita bangun. Apakah itu tahan uji atau tidak? Kalau itu tahan uji, maka kita akan bisa terus menikmati apa yang Tuhan sediakan. Kalau itu nggak tahan uji, maka bangunannya itu bisa roboh, dikatakan terbakar, tapi orangnya tetap diselamatkan. Amin. Jadi sekali lagi keselamatan itu adalah anugerah Tuhan. Benih dan merupakan fondasi yang harus kita usahakan, yang harus kita kerjakan. Jadi bukan karena usaha kita diselamatkan, tapi karena anugerah Tuhan kita diselamatkan oleh iman. Semua setuju dengan saya? Amin. Coba tanya kanan kiri, kamu ngerti nggak apa yang dia ngomong?
Karena itu setiap dari momen kehidupan kita tuh sangat berharga. Life is the sequence of moments. Karena itu kehidupan kita sebagai manusia itu adalah dari yang namanya sequence, dari yang namanya urutan, kumpulan yang namanya momen-momen yang ada dalam kehidupan kita. Kalau yang suka mengerjakan video, Anda tahu gambar ini, next. Ini adalah gambar Adobe Premiere, di mana ada sequence-nya, kemudian untuk bisa menciptakan satu film yang baik, dia akan mengambil potongan demi potongan yang ada, digabung jadi satu, kemudian akhirnya mereka generate, diekspor, kemudian dijadilah sebuah film. Kehidupan kita seperti itu. Ada momen-momen yang ada stage, ada level-level yang ada dalam kehidupan kita. Itu namanya momen. Dan kehidupan kita adalah kumpulan atau urutan dari momen-momen yang ada. Karena itu penting sekali. And when we miss moment, dikatakan, it will bring regret and resentment. Ketika kita miss momen itu, kita melewatkan momen penting dalam kehidupan kita, yang ada adalah apa? Penyesalan dan juga kekecewaan. Karena itu setiap momen dalam kehidupan kita harus menyadari itu penting sekali. Makanya kenapa tema kita Seize the Day? Jangan sampai kita melewati hari kita dengan penuh penyesalan dan penuh dengan kekecewaan. Nah, saya kasih tahu bahwa menurut Erik Erikson, seorang pakar psikologi, dia menceritakan bahwa ada 8 stage dikatakan of human development. Ada namanya stage yang pertama adalah waktu masih bayi, infansi. Di sana dia ngomong seperti ini bahwa manusia mengalami 8 stage ini dan setiap stage ini mengalami namanya konflik, tantangan, problemnya sendiri-sendiri. Contohnya dibilang di stage pertama waktu masih bayi, dia mengalami namanya trust and mistrust. Percaya atau tidak percaya. Lalu kemudian masa yang stage kedua dia toddler. Dia berusaha belajar untuk mandiri atau dia versus rasa malu. Kemudian juga preschool. Dia masuk rasa namanya saya sulit baca di situ. Tahap namanya inisiatif atau rasa bersalah dikatakan. Lalu kemudian bukan cuma itu, early school years dikatakan. Di situ dia mengalami namanya dia mandiri atau dia juga namanya dia industri versus namanya inferior atau dia bertekun atau dia punya rasa rendah diri. Kemudian di situ dikatakan masuk masa namanya dewasa dikatakan ya, di adolescence, kemudian juga identity, krisis identitas atau mengalami namanya kebingungan dalam perannya gitu ya. Lalu kemudian young adult, intimacy, menghadapi namanya isolasi. Lalu kemudian middle adulthood dikatakan. Generatif dan juga stagnasi, lalu kemudian masuk masa tua yaitu late adulthood dikatakan integrity versus yang namanya keputusasaan. Kita lihat di sini setiap momen, setiap stages yang ada, mereka mengalami namanya problemnya sendiri, challenge-nya sendiri, tantangannya sendiri. Karena itu setiap momen dalam kehidupan kita itu sangat penting dan sangat precious sekali. Tapi jangan izinkan hari-hari kita lewat begitu saja tanpa kita menikmati, tanpa kita menghargai, tanpa kita memaksimalkan menggunakan setiap momen yang ada. Nah karena itu saya percaya bahwa setiap kita masuk momen yang ada, mereka mengalami yang namanya 5 hal ini. Yang pertama mereka observe, lalu kemudian dianalis data yang ada masuk, kemudian lalu ada interpretasi. Ketika ada interpretasi lalu kemudian ada decisions dan kemudian ada tindakan yang akan dibuat. Contohnya hari ini saya bagiin firman Tuhan buat Anda semua. Anda observe, menyimak, melihat, kemudian Anda mendengar dan data-data yang saya bagikan kepada Anda mulai analisa. Kemudian Anda membuat interpretasi sendiri bagaimana bisa diaplikasikan dalam kehidupan Anda secara pribadi. Baru kemudian Anda memutuskan untuk melakukannya. Kapan melakukannya? Ketika dilakukan itulah yang namanya actions. Jadi hal yang sama, saya rasa setiap stages itu kita akan mengalami yang namanya ini. Ada masa observasi, analyze, kita terjemahkan, kita membuat keputusan, lalu kemudian kita bertindak. Nah ini yang saya rasa kita perlu punya untuk menghadapi hari-hari kita. Kita bisa tanya kenapa saya mengambil keputusan ini? Kenapa saya tidak benar-benar pikirkan mengenai ini? Mengapa saya tidak menyadarinya?
Nah, apakah masih ada kesempatan untuk memperbaiki dan sebagainya? Itu seringkali muncul ketika kita melewatkan momen-momen penting dalam kehidupan kita. Karena itu saya kasih tahu dengan Anda, never let a single day pass without feeling it well. Jangan pernah izinkan satu hari lewat tanpa Anda menggunakannya dengan maksimal. Karena hari Anda penting, momen Anda sangat penting sekali di hadapan Tuhan. Dan buat juga Anda pribadi secara penting. Amin. Ini baru opening. Ini baru opening. Nah, kita masuk kepada firman Tuhan yang utama. Kita lihat sama-sama di dalam Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13. Ini kita belajar dari 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh dikatakan. Kita baca bersama-sama. Dikatakan pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga membawa minyak dalam buli-buli mereka. Tapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis pun itu bangun, semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak. Nanti tidak ada cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan belilah di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu berkata, Tuhan, Tuhan bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Nah, saya kasih tahu bahwa 5 gadis ini, ya totalnya ada 10, itu bicara bukan pengantinnya, tapi dia adalah bridesmaid-nya, pengiring mempelai. Nah, mereka sama-sama berjaga, mereka sama-sama yang luar biasa adalah mereka adalah orang yang sama-sama punya tujuan, goal yang sama, menantikan mempelai pria datang. Yang kedua, mereka juga sama-sama membawa pelita dan menyalakannya terus. Karena mungkin udah sore, mereka bawa pelita supaya tetap terang. Ya, supaya juga kalau mungkin pas malam pengantin prianya datang, mereka bisa lihat bahwa di situ terang benderang dan tempat di mana pesta diadakan. Lalu kemudian bukan cuma itu, semuanya dalam kondisi sama-sama tertidur, semuanya ngantuk. Betul di situ dikatakan, semuanya sama-sama tertidur. Yang bijaksana maupun yang bodoh mengalami hal yang sama. Kemudian bukan cuma itu, sama-sama juga mereka mendengarkan suara pengantin, suara yang berseru dikatakan bahwa mempelainya sudah datang. Dan kemudian bukan cuma itu, sama-sama mengalami minyaknya habis. Ya, kalau kita lihat di sini, dan sama-sama juga mereka terbangun dan menyadari. Kalau kita lihat di sini yang membedakan antara yang bijaksana dengan yang bodoh adalah yang bijaksana mereka bawa minyak cadangan. Lalu apa yang kita bisa pelajari dari cerita ini? Ada 3 hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah untuk kita bisa seize the day, kita harus always be prepared. Kalau kita mau seize the day dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, dalam relationship kita, maka kita harus punya preparations. Kita harus punya persiapan. Jangan kalau udah datang masalah baru kita kerasa kerusuk. Sebelum itu datang kita harus ada persiapan. Harus mempersiapkan diri kita lebih dahulu. Karena kita failing to prepare sama dengan preparing to fail. Karena kita gagal mempersiapkan diri kita, maka kita bersiap untuk gagal. Siapa yang mau berhasil dalam kehidupannya? Semua mau berhasil. Karena itu persiapan itu sangat penting sekali. Lalu kemudian bukan cuma itu, yang namanya preparation requires a lot of effort. Jadi yang namanya preparation itu membutuhkan effort yang begitu luar biasa. Gak mudah yang namanya persiapan.
Kalau Anda lihat sendiri, kalau Anda tahu bahwa makanan Jepang itu disebut namanya mendapatkan intangible, dikatakan cultural heritage. Dia mendapatkan satu penghargaan dari UNESCO bahwa mereka makanan Jepang itu merupakan makanan budaya yang sangat, warisan budaya yang sangat tinggi sekali. Dan ternyata banyak restoran di Jepang itu mendapatkan penghargaan Michelin. Itu paling banyak, lebih banyak di Perancis sendiri. Saya kasih tahu mereka ada sekitar 263 restoran yang ada di Jepang mendapatkan Michelin. Lebih banyak daripada di Perancis. Kalau Anda tahu makanan restoran Jepang bukan cuma sekedar yang model fast food gitu, enggak. Mereka kalau Anda benar makan yang kalau Anda ke Kyoto makan di restorannya itu mereka modelnya prepare-nya itu butuh waktu. Butuh waktu. Namanya kita sebut namanya washoku atau makanan spesial memang Japanese food yang memang bukan campur dengan western. Itu yang jadi asisten chefnya, yang dipersiapkan jadi chef atau muridnya chef, itu 5 sampai 10 tahun kerjanya ngapain? Cuci seluruh perlengkapan yang ada, beresin, kemudian nyuci beras. Nyuci beras juga ada tekniknya. Gak boleh sembarangan. Baru setelah 5 sampai 10 tahun mereka dipercayakan pegang ikan dan daging. Anda bisa bayangin. Mau sampai kapan itu bisa jadi bisa selesai dan bisa punya restoran sendiri. Kenapa? Karena dia mau prepare, mau wariskan sesuatu buat muridnya ini sehingga yang namanya budaya yang ada itu terjadi dan mereka tetap menggunakan, memaksimalkan yang ada. Jadi kalau Anda masuk ke Jepang, masuk di restoran manapun juga, makanannya pasti enak. Karena mereka benar-benar well prepared. Saya tinggal di Jepang hampir 9 tahun, jadi saya mengerti dan waktu saya tinggal di Jepang, by the way saya datang bersama dengan istri dan anak-anak saya, ini istri saya di sini namanya Yeni. Boleh bangkit berdiri saya? Dan 2 anak saya lahir di sana. Jadi ini yang pertama Clarissa dan kemudian tadi James yang pakai kacamata hitam di belakang. Dia. Kemudian ada satu lagi Alicia yang lagi di Kids. Nah, kita tinggal sampai di sana 9 tahun. Jadi karena makanan Jepang, berat saya hampir 100 kilo. Kalau Anda lihat saya seperti ini karena anugerah Tuhan. Bukan karena di Indonesia penuh penderitaan, enggak. Karena anugerah Tuhan. Jadi makanan mereka tuh well prepared. Jadi mereka atur dengan sebaik mungkin gizinya, nutrisinya. Kalau Anda makan melon di sana, harganya bisa 1 juta rupiah. Tapi manisnya kayak madu. Nah, itu yang saya paling kangen sebenarnya melon. Di sini melon sini nggak ada rasa, gitu ya. Jadi yang namanya preparation tuh butuh tenaga atau energi yang ekstra. Perempuan yang bijaksana itu dia rela bayar harga. Dia pergi keluar, mungkin dia udah beli lebih dahulu. Itu butuh effort. Namanya persiapan itu butuh effort yang lebih, butuh usaha, butuh energi, tenaga yang ekstra. Jadi kalau Anda mempersiapkan diri, Anda nggak boleh cuman diem-diem aja. Yang kedua bukan cuma itu, dia butuh yang namanya apa? Butuh waktu untuk persiapan. Ada waktu yang harus dia korbankan. Tadinya harus mau ngerjain apa, lakukan apa, dia pergi keluar. Dan bukan cuma itu, tapi persiapan itu butuh mental yang kuat. Mungkin waktu dia bawa pelitanya, dan satu pelita waktu saya riset cari tahu, itu cuma bisa bertahan 3 jam sebenarnya. Dan tapi dia bawa buli-buli. Anda tahu buli-buli itu dari tanah liat, diisi minyak, itu bawanya nggak mudah. Apalagi kalau rumahnya jauh. Bawa begitu nggak gampang. Apalagi minyak harus hati-hati. Kalau tumpah di jalan dan sebagainya nggak gampang. Butuh mental kuat. Mungkin sampai di tempatnya dia diledekkan mungkin sama gadis yang bodoh. Ngapain lu bawa minyak? Bawa buli-buli segala. Emang gak cukup minyak kita? Bentar lagi juga datang. Dia butuh mental yang kuat.
Karena itu yang namanya persiapan butuh mental yang kuat. Seperti seorang petani, dia expect untuk bisa mendatangnya hujan. Yang dia lakukan apa? Dia harus mulai bajak. Walaupun hujan datang atau enggak, yang penting dia harus bajak, siapin tanahnya. Nah itu butuh mental yang kuat. Dan seringkali musuh untuk menghalangi kita untuk bisa mempersiapkan diri, yang pertama adalah overconfident. Kita terlalu pede, terlalu percaya diri. Kita terlalu percaya kepada kekuatan kita meremehkan keadaan yang ada. Nah, saya harap kita nggak meremehkan dengan keadaan yang ada. Yang kedua adalah kita suka menunda atau namanya procrastinations. Kita suka menunda-nunda. Entarlah, besok aja deh, nanti aja, besok aja. Penundaan. Yang ketiga adalah early success. Artinya waktu kita nggak persiapan kayaknya berhasil. Habis itu kita udah males mau mempersiapkan segala sesuatunya. Juga nggak siap-siap juga nggak apa-apa. Semua jadi dengan baik. Nah saya melihat bahwa ibadah di IFJF Cirebon itu persiapannya luar biasa. Kasih tepuk tangan dong buat tim volunteer kita. Jauh-jauh sebelum saya datang, Pak Andi sudah WhatsApp saya, Pastor, kita ibadahnya butuh apa dan sebagainya. Lalu kemudian bukan cuman itu, saya dikasih rundown dan sebagainya, disuruh datang lebih pagi, kita ada meeting ngomongin itu. Well prepared. Itu yang namanya persiapan. Dan saya rasa persiapan sangat penting buat kita semua. Nah saya kasih tahu bahwa persiapan itu membuat kita sudah mendapatkan kemenangan 50% dari pertempuran kita. Jadi bagaimana kita bisa mempersiapkan diri? Sebagai orang percaya, saya rasa ada yang kita lakukan. Kita harus mulai hari-hari kita, begin your days by embracing God's presence. Mulai hari kita dengan apa? Dengan datang sama Tuhan. Kita sebagai orang percaya, persiapan yang kita bisa lakukan, kita nggak tahu hari itu akan terjadi apa. Tapi yang kita bisa lakukan adalah kita datang sama Tuhan. Karena dia yang memegang masa depan kita. Dia mengetahui apa yang terjadi di sana. Tapi kita datang dulu sama Tuhan dengan apa? Dengan doa. Dengan ucapan syukur. Lalu bukan cuma itu, tapi dengan apa? Dengan devotions. Dengan kita merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan kasih Tuhan baru setiap pagi buat kita. Tapi kita nggak mau datang sama Tuhan untuk dapetin kasihnya. Dapetin kekuatannya. Di kitab ratapan kita mengatakan bukan cuma kasih yang diberikan. Tapi kekuatan dari Tuhan buat kita untuk menjalani hari kita. Dan bukan cuma itu, dikatakan dengan jelas bahwa kita perlu belajar namanya untuk obey, punya obedience. Waktu kita minta datang ke dalam hadirat Tuhan bukan cuma kita doa, bukan cuma kita devotions. Tapi kita tanya sama Tuhan. Tuhan, ketaatan apa yang Engkau ingin aku lakukan hari ini? Saya rasa hidup Anda akan berbeda. Saya rasa hidup kita akan bisa maksimal. Dan kita bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi hari-hari kita. Bobby Answer ngomong seperti ini. Success is where preparations and opportunity meet. Kalau kita mempersiapkan diri dengan baik, dengan datang dalam hadirat Tuhan, kesempatan itu bakal datang. Ketika kesempatan itu datang, terjadi yang namanya kesuksesan. Banyak orang prepare datang dalam hadirat Tuhan. Tuhan bukain chance bisnis, gak ada yang ngerti. Tiba-tiba ada orang kepengen gak out of nowhere, tiba-tiba punya hati nawarin untuk bisa bangun project. Kita gak ada yang tahu. Saya banyak testimoni anggota kayak grup saya juga, dia berdoa sama Tuhan. Datang sama Tuhan, punya rumahnya. Itu dia butuh untuk orang bisa bantu bayarin. Karena rumahnya itu masih istilahnya itu dia masih ada urusan dengan bank yang belum selesai. Yaitu bapaknya. Tapi kalau ketika dia mau take over ini bank yang lain gak mau kecuali ada satu bank yang mau. Tapi syaratnya adalah harus ada yang bayarin ini kemudian kita nanti bereskan. Dia gak ngerti, dia cuma datang sama Tuhan. Tiba-tiba partner kerjanya ngomong seperti ini.
Karena partner kerjanya tahu kondisi dia, cerita sama kliennya. Si kliennya bilang seperti ini, ya udah sok kita bantuin. Orang Sunda kan ngomong gitu, saya mau bantuin. Enggak kenal. Saya mau bantuin cover dia. Itu bukan cuman angkanya kecil Bapak Ibu. Dia transfer, bayarin, selesai, dan gak minta kapan balikinnya, kapan banknya itu mau bayarin dia. Enggak. Gak tahu bagaimana, dia gak nagih-nagih juga, gak cari-cari juga. Tapi Tuhan sediain. Kenapa? Karena kalau orang bisa mempersiapkan diri dengan baik, datang dalam hadirat Tuhan, maka akan banyak pintu kesempatan yang dibukakan buat kita. Amen. Yang kedua adalah always seek, namanya continuous improvement. Nah, kata bijaksana itu dalam bahasa Grikanya itu sangat unik. Dikatakan namanya prominos. Prominos ini rupanya waktu saya cari adalah namanya practical wisdom. Jadi dia bilang orang yang cautious, orang yang berjaga-jaga. Orang yang thoughtful dikatakan. Ternyata yang namanya practical wisdom ini adalah itu karakter. Tidak didapat cuman langsung jebret. Memang permulaan takut akan Tuhan itu merupakan permulaan hikmat. Tapi yang namanya hikmat itu, kebijaksanaan itu bisa juga dilatih. Nah, kalau kita lihat ada flow-nya. Jadi dari apa yang kita pikirkan, boleh next slide ya. Itu menghasilkan tindakan. Kemudian ketika kita melakukannya berkali-kali akan menjadi namanya habit. Ketika udah jadi habit, itu akan menjadi namanya karakter. Dan habis jadi karakter akan jadi namanya masa depan. Jadi misalnya kita berpikir mau diet gitu ya. Siapa yang mau diet? Saya juga masih mau diet gitu ya. Berpikir, terus kemudian olahraga. Kita oke, saya harus olahraga nih. Terus olahraga cuma sekali. Apakah itu jadi habit? Tidak. Tapi kemudian ketika saya melakukannya berkali-kali, rutin dan sebagainya, olahraga akan jadi namanya habit. Ketika jadi kebiasaan, jadi habit, dan kemudian akhirnya itu menjadi namanya karakter. Jadi hari itu kalau saya nggak olahraga, ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang saya bukan diri saya. Kayaknya nggak enak badannya, kayaknya rasanya nggak fit. Dan akhirnya kalau saya lakukan terus menerus akan membentuk yang namanya masa depan dan saya bisa kurus. Sama halnya dengan perempuan ini. Dia pasti berpikir jauh ke depan. Dia berpikir kayaknya 3 jam gak mungkin nih, gak cukup nih, gak bisa nih. Kita gak ada yang tahu gimana. Itu pikiran itu terjadi karena mungkin kebiasaan dia. Udah terjadi dari dulu, dia mikir. Dan kemudian dia melakukan, seringkali dia prepare, seringkali dia siapin. Mungkin lebih dari kejadian-kejadian yang lain dan sebagainya. Lalu kemudian menjadi satu kebiasaan buat dia. Sehingga membentuk karakter yang namanya practical wisdom. Sehingga dia jadi bijaksana. Nah, saya rasa kita semua bisa melatih itu. Karena itu yang namanya practical skill sangat penting buat kita. Banyak skill yang kita bisa latih. Di tahun 2024 kalau Anda kepengen bisa namanya seize the day, memaksimalkan hidup Anda dengan kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan Anda di 2024. Ini saya dapatin secara riset ada 14 skill yang harus Anda punya. Semua skill ini bisa dilatih. Semua skill ini bisa. Simple, ada namanya data analis. Bukan cuma dapetin data, bukan cuma lihat data, tapi menganalisa data, problemnya di mana dan seperti apa. Lalu kemudian namanya AI, sistemnya AI. Kalau Anda sudah tahu ChatGPT, itulah AI. Machine learning, bagaimana Anda mengerti tentang mesin dan sebagainya. Cyber security, banyak sekali yang WhatsApp dan sebagainya, yang hack dan sebagainya. Juga website dan sebagainya. Ada namanya emotional intelligence juga penting. Bagaimana kita bisa memiliki EQ, kemudian adaptasi dan resilience, creativity dan innovations, culture intelligence. Bukan cuma EQ tapi juga
CQ, cultural intelligence, kita mengerti budaya. Kalau kita ngerti ini, kita punya skill ini. Leadership and influence, critical thinking, problem solving, communication, collaboration, financial literacy, digital marketing, project management, lifelong learning. Ini yang dibutuhkan skill tahun 2024. Karena itu kita jadi orang percaya jangan sama terus tiap tahun ke tahun. Kita harus bertumbuh, kita harus maju, kita harus bertambah skill kita. Bukan cuma iman kita, tapi skill kita harus bertumbuh. Memang yang paling penting adalah iman, kita harus bertumbuh. Tapi kita nggak boleh diam diri, skill kita harus bertumbuh. Saya mau cerita ada seorang nenek di Jepang. Ketika dia pensiun, dipaksa pensiun setelah dia 43 tahun bekerja di bank. Nenek ini, boleh tampilin gambarnya? Nenek ini usia 81, dia buat aplikasi. Which is ketika itu dia pengen bikin aplikasi karena dia punya orang tua umur sekitar waktu dia masih sekitar 70-an. Dia kepengen bikin aplikasi buat orang tua yang mamanya umur 91, dia take care mamanya. Tapi karena dia pergi ke semua application developer di Jepang, dia ngomong dia kepengen bikin app ini, gak ada satupun yang mau bantu, sampai akhirnya ada satu orang begini, udah coba aja nenek, coba belajar sendiri dan bikin sendiri. Nah itu trigger ide buat dia. Akhirnya belajar coding. Dan umur 81, jebret, aplikasi dia keluar. Dan dia dipanggil sama saya lupa, yang CEO dari Apple itu namanya, Tim Cook. Mereka ketemu. Bayangin, umur 81 masih bisa bikin aplikasi di iPhone. Dan aplikasinya udah di-download 53.000 orang. Dan membantu untuk orang tua untuk belajar supaya gak gampang pikun. Amazing ya? Siapa yang sudah umur 81? Belum ada. Berarti kita jangan mau kalah. Amin. People who seize the day are those who discover their skill and put them into practice. Orang yang memaksimalkan hari-harinya, kesempatannya adalah orang-orang yang apa? Yang menemukan skillnya. Dan menaruh skillnya, menggunakan skillnya dengan maksimal. Yang terakhir, karena waktu saya udah gak banyak. Yang ketiga adalah start taking responsibility. Seringkali kalau kita lihat gadis bodoh ini gak mau ngambil tanggung jawab. Yang dia lakukan apa? Dia tinggal mau minjem aja dengan gadis yang bijaksana. Udah bagi dong minyaknya. Nggak kayak gitu juga. Kadang-kadang kita gampang menyalahkan orang lain. Kita tidak fokus dengan pertandingan, pertempuran atau battlesnya kita. Tapi kita fokus dengan orang lain punya battle. Kadang-kadang kita compare diri kita dengan orang lain. Kadang-kadang kita lebih senang urusin urusan orang lain daripada urusin urusan kita. Kalau Anda nggak bisa lihat Instagram teman Anda kalau dia happy, jangan lihat. Ya. Kalau Anda nggak bisa lihat di Facebook teman Anda kalau dia happy, jangan lihat. Dia jalan-jalan kemana, Anda juga masih ada di Cirebon, udah nggak usah liatin. Tenang, enjoy aja dengan apa yang ada sama kita. Kenapa? Karena responsibility begins with me. Ketika kita mengambil tanggung jawab mulai dari kita, maka yang lain akan berubah. Saya tutup dengan langsung cerita dengan ada namanya Hal Elrod. Hal Elrod ini adalah seorang anak muda yang dia lulus sekolah, kuliah pada waktu itu. Dan kemudian dia mulai masuk terjun namanya dunia sales. Di perusahaannya dia merupakan orang yang anak muda yang sukses, yang terbaik. Dia melakukan penjualan memang mencapai target dan dapat penghargaan. Suatu kali waktu dia pulang,
Dia ditabrak sama pengemudi truk yang mabuk. Ini di Amerika. Dan kemudian kalau saya nggak berani tampilkan mobilnya yang seperti itu ya. Mobilnya sampai ringsek, sampai remuk. Saya nggak berani ambil, nanti mungkin Anda nggak bisa tidur kali ya. Dengan vonis dokter dia 11 tulang patah dan dikatakan dia brain dead. Otaknya mati. Dan dia nggak bisa jalan lagi seumur hidup. Dokter vonis dia nggak bisa jalan seumur hidup. Dia 6 hari koma. Hari ke-7 dia bangun dengan kondisi yang shock yang terjadi dengan dirinya. Dan kemudian dokter mulai jelasin kondisi dia seperti apa. Orang tua yang ngomong jelasin ke diri seperti itu. Yang luar biasa adalah dia nggak ngomong apa-apa. Dan dia cuma terima keadaannya. Dan mereka pikir bahwa si hal ini sedang mengalami otaknya keganggu. Tapi ternyata enggak. Si hal ini bisa terima kondisi dia dengan apa adanya. Dan kemudian setelah 3 minggu kemudian dia mulai terapi jalan. Dan kemudian mulai dari situ terus menerus terapi akhirnya dia mengalami kesembuhan. Dan sekarang dia menjadi pembicara motivasional yang menguatkan begitu banyak orang. Dia bilang seperti ini yang quote-nya yang membuat saya berpikir. Membuat saya merasakan bahwa ini harus ada dalam kita sebagai orang percaya. Dia juga orang percaya, dia ngomong seperti ini. The moment, dikatakan you take responsibility for everything in your life is the moment you can change anything in your life. Dia saat ini berjalan dengan baik, dengan sehat, dan dia jadi berkat bagi banyak orang. Dia gak nyalain orang tua, gak nyalain keadaan, gak nyalain pengemudi truknya, gak nyalain Tuhan sama sekali, gak nyalain situasi apapun juga. Tapi dia take responsibility. Apapun yang dihadapi, dia ambil tanggung jawab. Di situ dia lihat, dia bisa rubah apapun yang terjadi dalam kehidupannya. Amin. Mau seize the day? 3 hal. Always be prepared by start embracing God's presence. Datang sama hadirat Tuhan. Yang kedua adalah always seek opportunity to improve. Kita harus belajar improve. Yang ketiga adalah apa? Start taking responsibility. Mulai belajar untuk bertanggung jawab. Gak perlu nyalain orang lain, gak perlu nyalain Tuhan. Gak perlu nyalain siapa-siapa. Gak perlu nyalain pasangan Anda, gak perlu nyalain anak Anda. Belajar untuk ambil tanggung jawab. Bagian Anda kerjakan dengan baik. Maka Anda menggunakan maksimal waktu Anda dengan baik. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Saya undang kita semua untuk boleh bangkit berdiri bersama-sama. Bapak kami berdoa hari ini buat seluruh jemaat-Mu Tuhan. Bagaimana mereka menjalankan hari mereka bukan cuma sekedar melalui begitu saja. Tapi benar-benar mereka seize the day. Benar-benar mereka memaksimalkannya, menggunakan kesempatan yang diberikan kepada mereka untuk menjalankan hari mereka dengan baik Tuhan. Ajari jemaat-Mu untuk bisa bertanggung jawab sepenuhnya dengan apa yang Tuhan terjadi dalam kehidupannya Tuhan. Untuk tidak menyalahkan sesuatu apapun juga Tuhan. Menyalahkan siapapun juga Tuhan. Tapi belajar untuk melihat bahwa di setiap situasi yang ada selalu ada kebaikan Tuhan. Selalu ada campur tangan Tuhan. Selalu akan ada pertolongan Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kau ada tengah-tengah kami. Cuma Tuhan yang mau berkata bahwa Tuhan ini aku Tuhan. Aku mau belajar untuk memaksimalkan waktuku. Untuk belajar improve. Untuk belajar untuk bisa mulai mengambil tanggung jawab. Dan belajar untuk datang lebih dahulu dalam hadirat Tuhan sebelum melakukan segala aktivitas. Bagi jemaat Tuhan yang mau berkata seperti itu, boleh angkat tangan. Haleluya Yesus. Apakah kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu Tuhan. Apapun sedang mereka hadapi hari-hari ini, yang berdoa ada pertolongan Tuhan, ada breakthrough yang terjadi, ada hikmat Tuhan, ada kasih Tuhan dinyatakan. Kami bisa lihat bahwa seluruh jemaat Tuhan yang sedang sakit, ada kesembuhan yang terjadi. Yang membutuhkan pemulihan terjadi, hubungan suami istri itu Engkau pulihkan Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, buat jemaat Tuhan yang sedang berbeban berat dalam kondisi keluarga, dalam finansialnya. Kami berdoa ada breakthrough Tuhan terjadi di dalam nama Yesus. Karena mereka hari ini mulai mengambil tanggung jawab mereka. Mengambil bagian mereka, melakukan bagian mereka dengan baik. Thank you Lord. Hanya di dalam nama Yesus. Bersyukur pada Engkau Tuhan. Haleluya. Amin.
Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai, salibmu Tuhan. Sungguh berharga Engkau, bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, salibmu Tuhan. Sungguh berharga Engkau, Yesus. Thank you, Jesus. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Jemaat kami persilakan duduk. Halo AFJF Cirebon, welcome to the Lighthouse. Berikut adalah news minggu ini. Anda dapat memberikan persembahan dan perpuluhan dengan cara scan QR code di depan kursi Anda, transfer, atau melalui kotak persembahan di lobi. IFGF Cirebon akan mengadakan Christmas Celebration dengan Michael Panjaitan, Winnie Jessica, Daniel Sigarlaki, dan tim GPCC Worship and Friends pada tanggal 10 Desember 2023 dengan tema Let There Be Light. Tiket sudah dapat dipesan di lobi setelah kebaktian. T-shirt Let There Be Light juga dapat dipesan di lobi setelah kebaktian. Demikian info minggu ini. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita akan saya mengundang seluruh jemaat Allah boleh bangkit bersama-sama. Saya percaya bahwa kita akan doa persembahan juga. Dan saya yakin bahwa kemurahan hati Anda akan memberkati begitu banyak orang lain dan juga gereja Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita berdoa persembahan dan juga kita akan doa berkat. Bapak, hari ini kami berdoa supaya seluruh jemaat Tuhan ketika mereka memberikan persembahan, ingatkan pada mereka bahwa ini adalah bagian mereka, tanggung jawab mereka yang bisa mereka berikan kepada Tuhan. Ketika mereka mengembalikan perpuluhan ke dalam tangan-Mu Tuhan, Engkau sendiri yang membuka tingkap langit buat mereka Tuhan. Engkau sendiri yang melakukan karya-karya-Mu yang luar biasa dalam kehidupan seluruh jemaat-Mu Tuhan. Dan hari ini juga Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita, jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus juga Engkau baik-baik mendengarkan firman Tuhan disampaikan pada hari ini. Maka berkatnya akan turun dalam kehidupan-Mu. Diberkatilah Engkau dimanapun Engkau berada, diberkatilah dalam usaha dan pekerjaan. Apapun yang Kau kerjakan dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam studimu Tuhan, buat semua berhasil. Kau akan terus naik dan tidak turun jadi kepala dan bukan ekor. Diberkatilah semua anak-anak dan cucumu, tidak ada satupun yang kekurangan. Dapat tangan Tuhan menyertai. Dan pulang membawa semua berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, rahmat Tuhan menyertai Engkau Tuhan. Sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua jemaat yang terima berkat Tuhan, mari kita bersama-sama katakan, amin. Thank you. Nyata kasih-Mu sepanjang hidupku. Darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu